الذين Allah SWT telah hantarkan seluruh Anbiya alaihi salam hanya untuk agama, memahamkan kepada seluruh manusia, wahai manusia, sesungguhnya agama ini apabila kalian wujudkan dalam kehidupan, maka kalian akan berjaya. Dan usaha dakwah wa tabligh ini adalah untuk menghidupkan agama, yaitu bagaimana supaya agama wujud dalam kehidupan kita. Ini usaha dakwah wa tabligh ini tujuannya itu. Kita usaha-usaha dengan usaha yang benar, yang baik, sehingga bagaimana supaya agama ini betul-betul wujud dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam usaha kita senantiasa mesti risaukan bagaimana supaya agama ini betul-betul terwujud dalam kehidupan. Dalam setiap sisi kehidupan kita, dalam setiap sisi kehidupan kita mesti pastikan bahwa di situ agama hidup. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka berkata bahwa maksud hidup kami adalah akhirat. Dalam setiap usaha mereka selalu meletakkan akhirat di hadapan mereka. Apabila kita usaha apapun yang meletakkan akhirat di hadapan kita, maka akan mudah agama wujud dalam kehidupan kita. Meletakkan akhirat di hadapan kita. Agama itu apa? Yaitu agama adalah kita sesuaikan semua perjalanan hidup kita dengan perintah-perintah Allah dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan dunia dalam setiap sisinya, kita mesti pastikan ikut kepada perintah Allah SWT dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barulah kehidupan itu disebut dengan kehidupan yang beragama. Maka usaha dakwah wa tabligh ini yang sekarang berada di mana-mana ini, tujuan dan maksudnya hanya untuk itu saja. Itu bagaimana supaya agama bisa wujud dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan diri kita dan juga kehidupan seluruh umat. Agama ada dalam kehidupan seluruh manusia. Inilah maksud daripada usaha dakwah. Allah menghantarkan kita ke dunia ini bukan untuk melewati saja, tapi untuk membentuk kehidupan dunia. Bukan sekedar kita lewat lalu saja, tapi kita bagaimana menjadikan kehidupan dunia ini bernilai, berharga. Ada
Ada dua asas fondasi dalam kita membentuk kehidupan dunia yang telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yaitu iman dan amal. Itu dua fondasi dalam kehidupan dunia yang Allah berikan. Iman berhubung dengan hati, sedangkan amal berhubung dengan anggota badan jasmani. Apabila di hati ada hakikat iman, maka akan muncul dari jasmani kita, dari anggota badan kita, amal-amal baik, amal-amal soleh akan mudah terkeluar daripada tubuh kita ini, jasmani kita ini. Apabila ada hakikat iman di dalam hati kita, iman akan membawa manusia kepada ketaatan. Itu secara otomatis. Dia akan, apabila iman ada, hakikat iman ada dalam diri manusia, hati manusia akan menghasilkan amal-amal soleh dari jasmani. Maka usaha manusia yang utama adalah bagaimana mewujudkan hakikat iman di dalam hati kita. Maulana Ilyas rahmatullah alaih senantiasa katakan bahwa tabligh adalah tahrikul iman, pergerakan iman. Supaya apa? Supaya menguatkan iman. Ini yang senantiasa dikatakan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih dalam tujuan maksud daripada dakwah tabligh adalah tahrikul iman, untuk mewujudkan iman di dalam kehidupan. Allah masukkan ke dalam hati Maulana Ilyas rahmatullah alaih Allah masukkan pemahaman pada Maulana Ilyas bahwa apapun kelemahan, kekurangan, kemerosotan yang terjadi pada umat sekarang ini adalah semata-mata disebabkan lemahnya iman, kurangnya iman di dalam hati-hati manusia. Allah letakkan, masukkan pemahaman itu dalam hati Maulana Ilyas. Apapun kemerosotan, apapun kemunduran umat Islam adalah disebabkan karena lemahnya iman. Dan untuk menguatkan iman, maka Maulana Ilyas menghidupkan kembali usaha untuk menguatkan iman, usaha untuk menghidupkan iman sebagaimana yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Usaha yang sama, usaha yang pertama kali dibuat, menguatkan iman. Inilah usahanya, dakwah tabligh. Yang usaha ini sekarang kita lakukan. Kita meniru-niru usaha mereka. Itu untuk memasukkan hakikat iman ke dalam hati kita. Usaha yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kita meniru-niru. Mewujudkan hakikat iman ke dalam hati kita.
Dan berapapun keburukan fasad yang terjadi di muka bumi sekarang ini hanya disebabkan karena kelemahan iman. Hanya karena kelemahan iman. Apabila kekuatan ataupun hakikat iman wujud dalam hati dengan ada kekuatan iman di dalamnya, maka secara otomatis kita manusia punya jawari, punya anggota pada tubuh ini akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Dengan sebab hakikat iman, maka lisan akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Lisan kita akan berkata baik. Dan anggota tubuh kita pun akan digunakan untuk kebaikan. Mata akan digunakan untuk kebaikan. Telinga akan digunakan untuk kebaikan. Kaki pun akan digunakan untuk kebaikan. Semua anggota badan kita ini akan digunakan untuk kebaikan. Selama apa? Selama hakikat iman ada dalam hati. Apabila tubuh kita berbuat kesalahan, kerusakan, maka itu hanya disebabkan kelemahan iman. Oleh sebab itu, Anbiya alaihissalam secara istimaiyat mereka itu mengajak manusia kepada perkara yang sama. Wahai manusia, qul la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Semua Anbiya mengajak kepada keimanan. Maka kalian akan sukses. Semua ajakan Nabi alaihissalam pada perkara yang sama. Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah. Semua Nabi memulakan dakwahnya kepada keimanan. Semua Anbiya alaihissalam. Karena iman adalah fondasi, asas kepada kehidupan manusia. Apabila iman betul, maka kehidupan akan betul. Hakikat iman ada, maka kehidupan akan benar. Seseorang apabila ada hakikat iman di dalam hatinya, maka dia akan ada takut kepada Allah. Hakikat iman adalah dia senantiasa berperasaan, oh Allah memandang saya, Allah menyaksikan saya, Allah mendengarkan saya, Allah bersama saya. Segala sesuatu ada dalam genggaman Allah SWT. Tidak ada apapun di luar pengetahuan Allah SWT. Apapun keadaan pasti diketahui oleh Allah SWT. Dengan iman yang datang seperti ini dari dalam diri kita, maka akan menghindarkan kita daripada dosa-dosa. Sesuatu yang melanggar aturan, kita mudah untuk menjauhinya, kita hindari. Akan mudah kita untuk menjaga pandangan kita. Karena Allah larang saya. Dia merasa Allah larang saya. Ini haram. Allah akan marah kepada saya. Dan kalau Allah marah ini terlalu berat bagi saya. Kalau Allah sudah marah, maknanya kehidupan saya akan rusak. Kalau Allah sudah marah,
Kalau Allah ridho kepada kehidupan saya, maka saya akan berjaya. Kalau Allah ridho, saya akan berjaya. Kalau Allah marah, saya akan rusak. Dan kehidupan ini akan menjadi baik diridhoi oleh Allah melalui amal-amal yang baik, melalui amal saleh. Dan kehidupan akan rusak, akan dimurkai oleh Allah apabila melalui amal-amal perbuatan-perbuatan dosa kita. Allah akan marah, kehidupan kita pun akan rusak. Apabila hakikat iman ada dalam diri manusia, maka manusia itu akan sibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang membuat Allah ridho. Dan dia akan menghindari apapun perbuatan yang membuat Allah marah. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, usaha iman dalam usaha dakwah tabligh ini, kita mesti sungguh-sungguh untuk usaha atas iman, sehingga betul-betul wujud dalam kehidupan kita, betul-betul terbentuk, nampak terbentuk dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita selalu ulang-ulang cakap tentang iman, bicara tentang iman, senantiasa kita ucapkan, kita bicarakan, maka sejauh itu pula iman kita akan naik. Semua dunia ini, makhluk ini, kita mesti yakin dalam hati bahwa apapun makhluk, apapun bentuknya makhluk, tidak ada kuasa apa-apa pada diri makhluk. Dari mulai bumi, dasar bumi sampai ke langit, dari mulai tetesan air sampai ke lautan, dari semut yang kecil sampai Jibril alaihissalam, semua makhluk ini semuanya berhajat kepada Allah SWT. Sedangkan Allah tidak berhajat kepada apapun. Ini mesti tertanam di dalam hati kita. Seluruh makhluk berhajat kepada Allah, tapi Allah tidak berhajat sedikit pun kepada makhluk. Apapun bentuk makhluk, kita mesti yakini bahwa semua makhluk itu berhajat kepada Allah. Dan semua yang terjadi, apapun yang terjadi, semua datang dari Allah SWT. Allah yang memelihara, Zat Maha Pemelihara. Makhluk tidak boleh buat apapun. Tidak ada yang boleh ciptakan langit, tidak ada yang boleh menghancurkan langit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bumi, tidak ada yang boleh menciptakan, tidak ada yang boleh merusaknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bulan, siang, malam, semua aturan-aturan nizam yang terjadi pada makhluk semua ini, tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang dapat merusaknya kecuali Allah SWT sendiri. Allah yang menentukan segalanya. Dan Allah tunjukkan bahwa cara untuk mendapatkan Allah dengan cara tarikhah sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tarikhah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung jawab kita ini, bagaimana kita dapat tunaikan perintah-perintah Allah melalui cara tarikhah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bersamaan dengan itu, kita mesti ada pikir bahwa setiap zaman itu, dalam setiap zaman itu Allah hantar, setiap zaman Allah hantar nabi-nabi untuk urusan ini, untuk perkara ini Allah, untuk maksud ini Allah hantar nabi-nabi di setiap zaman. Selama Allah masih hantar manusia di muka bumi ini, selama itu Allah akan hantar utusan-utusan. Utusan-utusan untuk menghidupkan agama, untuk menyampaikan kepada manusia tentang kepentingan agama. Apabila Nabi datang dengan wujudnya Nabi pada zaman itu, dan dengan sebab dakwahnya Nabi tersebut, maka agama hidup pada masa itu. Jadi zaman ke zaman berlaku seperti itu. Nabi ada, dakwah ada, agama hidup. Dan Nabi buat usaha, dia ajak manusia kepada iman, kepada amal, ada dakwah, ajak manusia. Maka selama Nabi buat seperti itu, dari zaman ke zaman agama pasti hidup. Agama akan hidup pada masa itu. Suasana iman akan ada, suasana amal akan ada. Apabila Nabi meninggal dunia, maka dakwah pun terhenti. Nabi wafat, dakwah pun terhenti, agama pun hilang. Suasana agama hilang, suasana iman amal pun akan hilang. Keadaan seperti ini terus berlanjut dari zaman ke zaman, dari masa ke masa sampai pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada masa Nabi SAW lah nubuah telah ditutup sebagai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Allah telah tutup pintu kenabian, pintu kerasulan. Sudah ditutup, risalah kerasulan sudah ditutup. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan amanah tanggung jawab kerja Nabi mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada iman, mengajak manusia kepada amal, mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah serahkan kerja ini kepada umat ini untuk melanjutkan kerja Nabi alaihi salam, untuk bergerak di tengah umat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bergerak di antara manusia, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada amal saleh. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kerja ini kerja umat. Ini adalah tanggung jawab, ini juga adalah tugas amanah kepada umat ini, yaitu kepada orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana wa man ittaba'ani,
Yaitu jalanku, jalannya Nabi SAW dan jalan umat Nabi SAW. Maka umat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelajah dunia, untuk berkeliling ke setiap manusia dengan perasaan bahwa ini adalah amanah, ini adalah tanggung jawab saya, ini adalah tugas saya, mengajak umat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak umat ini kepada amal saleh, membentuk keimanan pada diri kita sendiri dan juga kepada umat. Kita bergerak ke seluruh dunia dengan perasaan rasa seperti itu. Ini tanggung jawab saya, ini kerja saya. Sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bergerak, mereka di antara umat berjumpa kepada umat dengan perasaan bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Kerja dakwah tabligh ini adalah melanjutkan kerja Nabi SAW. Pada masa Hajatul Wada, yang jelas-jelas Nabi SAW bersabda, siapapun yang hadir, orang yang hadir bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Orang yang datang menyampaikan kepada yang tidak datang. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah tunjukkan, telah buktikan bagaimana mereka melanjutkan kerja ini. Bukan dengan pengorbanan yang sedikit-sedikit, tapi mereka betul-betul berkorban. Mereka korban habis-habisan dengan diri mereka, harta mereka, dengan nyawa mereka. Mereka bergerak ke seluruh umat, mereka berpergian ke ujung-ujung dunia. Mereka sambut takaza agama ini. Mereka sampaikan seperti apa yang Nabi SAW sampaikan. Mereka sempurnakan iman-iman yang ada pada diri mereka, sehingga mereka sampai pada tahap iman yang telah sempurna dan juga kehidupan yang paling sempurna yang dimiliki oleh manusia, yaitu kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka telah tunaikan itu. Tidak saja itu, mereka bukan hanya saja untuk diri mereka, tapi mereka telah sempurnakan kehidupan mereka telah sempurnakan, juga mereka telah sempurnakan tanggung jawab. Mereka bergerak ke seluruh umat dengan membawa rasa gam, rasa risau, rasa sedih, sebagaimana Nabi SAW. Bagaimana supaya umat pun mendapatkan kesempurnaan iman dan juga kesempurnaan amal dalam kehidupan mereka. Untuk perkara ini mereka telah berkorban habis-habisan dengan diri dan harta mereka. Dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa kubur-kubur mereka berada di ujung-ujung dunia, telah tersebar di semerata dunia. Kubur-kubur mereka menunjukkan bahwa mereka telah tinggalkan anak istri mereka, keluarga mereka, perniagaan mereka, kesibukan duniawi mereka untuk penuhi tanggung jawab. Maka inilah contoh yang tadi diberikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk ditiru oleh kita. Kita pun mesti bergerak dengan rasa yang sama, dengan kesedihan yang sama, dengan kerisauan yang sama, menyampaikan sebagaimana para sahabat telah sampaikan. Perbedaan kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah para sahabat dalam setiap pergerakan mereka, apapun yang mereka lakukan, mereka akan jadikan akhirat di hadapan mereka. Sebagai maksud hidup mereka, mereka jadikan akhirat senantiasa di hadapan mereka, sehingga yang wujud adalah kebaikan-kebaikan, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang sentosa, yang telah diraih oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan kita sekarang ini, kita pun bergerak yang sama, tapi di hadapan kita telah letakkan dunia di hadapan kita. Sehingga yang terjadi, yang dihasilkan dari pergerakan kita ini adalah keributan, kekacauan, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Kita pun bergerak juga, tapi kita selalu letakkan dunia di hadapan kita. Kita tidak letakkan akhirat. Sehingga apapun fitnah yang terjadi sekarang ini, yang kita nampak, yang terlihat di hadapan mata kita,
apapun kerusakan itu, fitnah itu yang terjadi semuanya adalah disebabkan kita tidak meletakkan akhirat di hadapan kita dalam setiap pergerakan kita, tapi kita telah jadikan dunia sebagai tujuan kita sehingga kerusakan wujud di mana. Radhiyallahu anhu itu telah teratur untuk wujudkan suasana agama. Mereka telah sediakan diri mereka untuk korbankan diri dan harta mereka untuk agama, semata-mata untuk agama. Salah sahabat radhiyallahu anhu, mereka telah tertibkan kehidupan mereka. Mereka betul-betul atur kehidupan mereka dengan baik, dengan sempurna. Ada di antara mereka yang mereka bagi dalam masa hidup mereka itu 1/3 untuk agama. Ada yang mereka bagi separuh hidup mereka untuk agama. Ada yang mereka bagi seluruh hidup mereka untuk agama. Mereka telah atur kehidupan mereka seperti itu. Sekarang kita ini belum lagi menata kehidupan kita, mengatur kehidupan kita dengan baik. Setidak-tidaknya kita mesti luangkan masa yang sama, belajar untuk menuju ke arah kehidupan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apabila kita mengarah kepada kehidupan itu kita luangkan masa 1/3 setidaknya kita dalam kehidupan kita. 4 bulan setiap tahunnya kita keluar di jalan Allah SWT untuk agama kita, dengan pengorbanan diri dan harta kita, dengan masa kita. Maka sedikit demi sedikit agama yang sempurna akan wujud dalam kehidupan kita. Kita mesti tertibkan kehidupan kita. Kita banyak pandai menata kehidupan dunia kita saja. Urusan-urusan dunia kita tata dengan baik, tapi untuk agama kita tidak tata dengan baik. Kita mesti tata susun ya. Kita mesti susun, kita mesti atur kehidupan kita. Kita mesti disiplinkan diri untuk bagi masa agama ini dalam kehidupan kita, di mana kita sediakan untuk berkorban diri, harta, masa kita untuk agama. Saudara sekalian, ini adalah kesempatan sampai maut kita. Seandainya maut sudah datang, maka kesempatannya tak ada lagi. Kita boleh luangkan masa harta kita hanya sampai sebelum mati kita. Kalau sudah mati sudah tak ada lagi kesempatan. Jangan sampai kita menyesal. Ketika kesempatan telah diberikan oleh Allah, kita tidak gunakan. Sebelum maut datang kepada kita, itu kesempatan terbuka lebar untuk kita. Kita gunakan untuk korban diri kita, harta kita, masa kita demi agama. Nanti apabila kesempatan itu hilang, maut datang, maka kita akan menyesal di akhirat. Kita akan menyesal di akhirat dan semua penyesalan kita ini tidak ada arti, tidak akan bermanfaat, berfaedah apapun. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, tidak akan didengar oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan bisa kita kembali lagi. Menyesali apa yang sudah terlewat, kesempatan-kesempatan yang telah hilang dari kehidupan kita. Inilah kesempatan di mana kita sebelum mati, sebelum maut datang kepada diri kita, kesempatan ini terbuka lebar. Siapapun kita, untuk gunakan diri kita, harta kita, masa kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu kesempatan itu hilang. Karena apabila kesempatan itu hilang, kita akan menyesal betul-betul.
Apabila menyesal, kita minta doa-doa kepada Allah untuk dikembalikan, untuk mengulangi lagi kesempatan yang sama. Tidak akan ada lagi kesempatan itu datang pada diri kita. Sahabat selalu berlomba-lomba untuk maju dalam usaha dakwah. Mereka berlomba satu sama lain. Mereka selalu berusaha untuk meningkatkan pengorbanan mereka dalam agama. Sekarang ini kita telah berjalan di arah yang salah. Artinya kita tidak mengikuti apa sebagaimana yang sahabat lakukan. Sahabat pergi kemana, kita pergi kemana. Berlomba-lomba dalam pengorbanan agama. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka selalu berlomba untuk tingkatkan kualitas iman dalam diri mereka. Pada masa perang Uhud, telah ada satu isu, satu berita, kabar bahwa Nabi telah terbunuh. Nabi SAW telah terbunuh. Maka ketika berita itu sampai ke telinga-telinga tentara muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum mendengar berita ini, ada sebagian sahabat yang mereka sudah bersiap-siap untuk balik. Mereka mau pergi pulang. Maka ada satu orang sahabat yang dia sudah terluka parah. Dia katakan, mau kemana kalian? Mau pergi kemana kalian? Maka kata orang-orang sahabat-sahabat yang mau pergi balik ini, dia katakan, untuk apa lagi? Nabi sudah terbunuh, kita baliklah. Maka kata sahabat yang sudah banyak luka ini, dia katakan, seandainya Nabi pun sudah terbunuh, lalu untuk apa kita hidup? Untuk apa lagi kita hidup kalau Nabi benar-benar sudah terbunuh? Kita kena bagi nyawa kita pun untuk agama. Ini semangat seperti ini senantiasa ada dalam diri sahabat perjalanan. Mereka berjuang dengan habis-habisan sampai nyawa mereka. Sehingga semua sahabat pun timbul kembali semangat mereka untuk berjuang kembali ke medan perang Uhud pada masa itu. Ini semangat ini yang telah hilang pada diri kita. Semangat mengorbankan diri, harta, hingga nyawa kita untuk agama Allah. Laki-laki, kamu punya saudara perempuan, kamu kena jaga. Saya akan pergi ke perang, kamu yang jaga ini saudara perempuan kamu. Lalu anaknya katakan, oh ini kerja bapak lah seharusnya, bapak yang jaga anak. Saya yang pergi perang. Nah, semua dalam rumah dan keluarga sahabat punya semangat, semua berlomba untuk berkorban agama. Dia katakan kepada anak laki-lakinya, wahai anak, kamu sekarang tunggu rumah. Bapak akan pergi berperang di jalan Allah SWT. Kamu yang jaga rumah. Maka anaknya kata, bapak ini uzur. Bapak uzur. Tapi bapak pun pincang, tak boleh bergerak sempurna dalam medan peperangan. Saya masih muda lagi, saya masih sehat lagi, saya sempurna, saya yang pergilah. Bapak duduk saja di rumah, bapak yang jaga rumah. Maka bapak ini dia pun rasa tak enak hati, dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang, tapi anak saya larang saya, dia tahan saya, anak saya suruh saya duduk di rumah, karena saya uzur ini, itu dan sebagainya, dia akan pergi berperang. Maka kata Nabi, kamu memang uzur lah, kamu tunggu saja di rumah, kamu jaga di rumah. Maka kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya sudah bercita-cita supaya saya boleh masuk surga dengan kaki pincang saya. Saya dapat berjalan di surga dengan kaki pincang saya. Ini harapan saya Rasulullah SAW. Izinkan saya untuk ikut berperang. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan izin kepada sahabat yang cacat, yang kakinya sempurna itu untuk berperang di jalan Allah sehingga dia mati syahid. Ini semangat ini hadirin, semangat yang patut kita tirulah
kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan kita. Inilah perkara yang kita bilang. Dan ini ada dalam diri kita, maka kehidupan agama akan mudah wujud dalam kita. Jadi apabila semangat itu ada dalam diri kita, semangat untuk berkorban agama, akan wujud kehidupan yang aman, yang tentram, yang sentosa, yang luar biasa, kehidupan yang indah akan wujud dalam kehidupan kita. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kata mereka telah tertibkan, mereka susun kehidupan mereka dengan sebaik mungkin untuk agama ini. Mereka telah mencapai satu kehidupan yang luar biasa. Tidak ditemukan di Madinah Al-Munawwarah satu orang pun yang meninggalkan salat. Tidak ada satupun orang yang melanggar perintah Allah. Tidak ada satu orang pun yang tidak berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tidak ada satu orang pun yang meninggalkan zakat mereka, tidak tunaikan zakat mereka. Sampai kehidupan begitu aman, tentram, apabila mereka berdagang, mereka buka kedai-kedai mereka dan keadaan tetap terbuka. Waktu sholat datang, mereka akan tinggalkan tanpa ada kehilangan barang sedikit pun, tanpa ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan atas barang-barang mereka. Bahkan dikatakan sampai satu orang wanita cantik yang dengan perhiasannya muda lagi, dia datang dari Hira berjalan kaki ribuan kilometer, datang ke Baitullah buat tawaf, dia umroh ataupun haji, pulang lagi dalam keadaan selamat, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut akan diganggu, tidak ada rasa takut akan hilang barangnya. Maka ini keadaan wujud karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah atur kehidupan mereka betul-betul untuk agama. Maka kita sekarang ini hadirnya dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, tuan-tuan yang sudah 4 bulan mesti putuskan untuk atur diri kita, disiplinkan diri kita untuk bagi sepertiga hidup untuk agama. Setiap bulan, setiap tahun 4 bulan, setiap bulan 10 hari, setiap hari 8 jam. Telah bersedia tuan-tuan. Beri nama untuk bagi masa 4 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan, dan 8 jam setiap hari. Jadi bapak-bapak, tuan-tuan yang belum 4 bulan, maka keluarlah 4 bulan. Tolong beri nama.